Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya di rumah? Tentu baik saja ya. Sekarang Ibu akan memberikan mata pelajaran IPS kelas 7. Adapun materi-materinya sebagai berikut. Langsung aja masuk ke materi, yaitu C. Potensi sumber daya alam dan kemaritiman. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. 1. Potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam di Indonesia dilihat dalam beragam bentuk, seperti air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain, merupakan bentuk-bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Yang A, potensi sumber daya hutan. Sekarang Ibu jelaskan tentang potensi sumber daya hutan. Hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Yang B, potensi sumber daya tambang. Seperti 1. Minyak bumi dan gas. Yang kedua, batu bara. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Yang kedua, potensi kemaritiman Indonesia. Di dalam laut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Yang A, perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia telah dimanfaatkan penduduk. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang hutan mangrove. Selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah berupa hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung muara sungai atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung
mencari makan dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah hutan melindungi pantai dari abrasi air laut. Sekarang tentang terumbu karang. Selain memiliki hutan bakau dari perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan oleh koral. Pertumbuhan terumbu karang juga akan menjadi kurang baik. Selain persyaratan tersebut, terumbu karang juga mensyaratkan salinitas atau kandungan garam air laut yang tinggi. Oleh karena itu, terumbu karang sulit hidup di sekitar muara sungai karena kadar garam air lautnya menurun akibat bercampurnya air sungai ke laut. Dari penjelasan potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia, apakah kalian sudah mengerti? Kalau kalian sudah paham atau mengerti, kalian bisa kerjakan aktivitas individu. 1. Carilah informasi tentang persebaran hutan mangrove dan terumbu karang. 2. Jelaskan alasan mengapa hutan mangrove hanya terdapat di wilayah tersebut saja. Yang ketiga, jelaskan fungsi hutan mangrove dan terumbu karang sehingga wajib dijaga kelestariannya. Nah, itu sudah ada penjelasannya yang Ibu jelaskan tadi, dan bisa kalian mengisi tugas yang Ibu berikan ini, aktivitas individu. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.